pikirin bareng-bareng, apa sih yang bikin sebuah sekolah itu benar-benar terasa aman buat anak-anak kita? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru baru dari pemerintah yang mencoba menjawab pertanyaan super penting itu. Jadi, apa arti sekolah yang aman? Apakah cuma soal gedungnya yang kokoh atau bebas dari bulian? Atau jangan-jangan lebih dari itu? Mungkin soal perasaan diterima, dihargai, dan bebas jadi diri sendiri. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari peraturan baru yang akan kita kupas tuntas. Sebuah cetak biru yang lihat keamanan dari semua sisi. Dan jawabannya ada di sini, dalam bentuk Peraturan Menteri atau Permen nomor 6 tahun 2026. Tapi jangan bayangin ini cuma dokumen birokrasi yang kaku ya. Ini tuh lebih kayak rencana aksi yang komplit banget buat membangun yang namanya budaya sekolah aman dan nyaman. Sebuah konsep yang bisa jadi bahkan mengubah cara kita melihat lingkungan belajar. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya visi besar di balik cetak biru keamanan ini? Nah, ini dia nih intinya. Peraturan ini ngelihat keamanan itu secara holistik, alias menyeluruh. Jadi bukan lagi cuma ngomongin soal fisik, kayak pagar sekolah yang tinggi, atau ada satpam di gerbang. Tapi juga nyentuh hal-hal kayak kebutuhan spiritual, kesehatan mental, bahkan sampai keamanan di dunia maya. Ini bisa dibilang sebuah lompatan besar dalam cara kita melindungi siswa. Dan semua ini dibangun di atas 9 prinsip dasar. Coba lihat deh, ada prinsip humanis, non-diskriminatif, sampai kesetaraan gender. Ini nunjukin kalau fondasinya itu adalah soal keadilan dan rasa hormat buat semua orang, tanpa terkecuali. Jadi ini bukan sekadar aturan, tapi soal membangun nilai-nilai. Nah, visi besar tadi itu nggak cuma jadi angan-angan, tapi dipecah jadi 4 bagian, yang lebih nyata, 4 dimensi keamanan yang konkret. Jadi, ada 4 nih, keamanan spiritual, fisik, psikologis, dan sosiokultural, dan digital. Dan yang penting, keempatnya ini nyambung satu sama lain. Keamanan fisik aja nggak cukup tanpa keamanan mental kan? Apalagi di zaman sekarang, keamanan digital jadi sama pentingnya. Ini satu paket lengkap. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, soal keamanan spiritual. Ini artinya, setiap murid harus merasa aman dan dihormati dalam ngejalanin keyakinannya. Nggak boleh ada paksaan atau diskriminasi, dan sekolah juga harus nyediain fasilitas yang layak buat mereka beribadah. Kedua, tentu aja keamanan fisik. Ini ngomongin hal-hal yang kelihatan mata. Mulai dari bangunan sekolah yang kokoh dan nggak bahaya, lingkungan yang bersih, sampai yang penting banget, adanya akses yang mudah dan layak buat teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, yang ketiga ini penting banget, keamanan psikologis dan sosiokultural. Ini soal menciptakan suasana di mana setiap murid itu merasa berharga, suaranya didengerin, dan dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa perlu takut dihakimi atau diremehin. Dan yang terakhir, ini relevan banget sama zaman sekarang, keamanan digital. Peraturan ini sadar banget kalau ruang kelas itu sekarang udah meluas ke dunia maya. Makanya perlu ada aturan main yang jelas buat ngelindungin anak-anak dari cyberbullying, berita bohong, dan penyalahgunaan data pribadi mereka. Oke, visi udah, dimensinya udah jelas. Terus, gimana cara ngejalaninnya? Nah, disinilah peraturan ini ngenalin 6 pilar aksi buat implementasinya. Nah, di sini kita bisa lihat gimana semua rencana ini bakal dieksekusi. Ada 6 pilar, yang artinya strateginya itu dari berbagai arah. Jadi keamanan itu bukan cuma tugas guru di kelas, tapi juga melibatkan cara sekolah diatur, peran pemerintah, sampai gimana kita nanggepin kalau ada pelanggaran. Semuanya harus kerja bareng. Ini nih yang bawa kita ke bagian paling menentukan. Cetak biru ini cuma bakal berhasil kalau semua orang, termasuk kita semua, ikut ambil bagian. Jadi kuncinya di sini. Ini bukan cuma perintah dari atas ke bawah. Ini tuh panggilan buat gotong royong, di mana setiap orang punya peranannya masing-masing buat ngebangun rumah aman ini sama-sama. Coba kita lihat deh perannya masing-masing. Ada kepala sekolah sebagai kapten kapalnya, guru sebagai garda terdepan, dan orang tua sebagai partner penting yang nyambungin nilai-nilai di rumah dan di sekolah. Dan yang keren, murid-murid dan cuma jadi penonton. Mereka ini justru jadi pemain utama. Bukan cuma objek yang dilindungi, tapi juga subjek yang aktif berpartisipasi. Misalnya nih, ikut bikin aturan kelas, atau jadi pelopor anti-bullying buat teman-temannya. Tentu, rencana sebagus apapun pasti ada aja tantangannya. Terus, gimana kalau ada masalah atau ada yang melanggar aturan?
Nah, cara penanganannya ini menarik banget nih. Ada pemisahan yang jelas, kalau pelanggarannya cuma aturan sekolah biasa, itu diselesaikan di dalam sekolah, dan fokusnya ke edukasi sama pemulihan. Tapi kalau udah pelanggaran hukum yang serius, kasusnya bakal diterusin ke tim khusus yang disebut Pokja, dan ditangani sesuai hukum yang berlaku. Jadi, kalau masalahnya internal, fokusnya itu bukan ngehukum, tapi memperbaiki. Ada 3 langkah jelas, identifikasi masalahnya, tangani dengan benar, yang paling penting lindungi korban, dan edukasi pelakunya. Baru deh tarik kesimpulan buat memulihkan suasana aman di sekolah. Dan pada akhirnya semua pilar, semua dimensi, dan semua aturan tadi itu tujuannya cuma satu, dan itu tertuang dengan indah di kalimat pembuka peraturannya. Menciptakan lingkungan belajar yang memuliakan martabat kemanusiaan. Jadi, setelah kita bedah bareng-bareng, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Dokumen ini bukan cuma buat kepala sekolah atau pemerintah. Ini adalah fondasi yang harus kita bangun bersama-sama. Pertanyaannya adalah, peran apa yang akan kamu ambil buat meletakkan fondasinya? Terima kasih sudah menyimak.